Hai, Salam. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah subscribe. Kali ini saya masih berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman. Dan saya masih dalam rangka pembahasan Kitab Wahyu mulai dari pasal 10 sampai dengan pasal 14. Untuk link Wahyu pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 sudah tersedia di deskripsi di bawah ini ya. Anda boleh lihat deskripsinya dan Anda akan menemukan daftar link dari Wahyu pasal 10, 11, sampai pasal 12. Dan yang kali ini kita akan bahas adalah Wahyu pasal 13. Iblis membangkitkan kerajaan antikris untuk memerangi dan mengalahkan orang-orang kudus. Itulah yang kita akan bahas pada kali ini. Oke, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung kami, agar kami dapat mendukung Anda melalui berbagai pengertian firman Allah seputar akhir zaman, keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan keselamatan yang sempurna. Terima kasih untuk kesediaan dan dukungannya dengan mensubscribe channel ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Baiklah, kita akan segera memulai pembahasan Wahyu pasal 13. Ya, kita mulai pembahasan Wahyu pasal 13. Apakah ini? Ini adalah iblis membangkitkan kerajaan antikristus untuk memerangi dan mengalahkan orang-orang kudus. Pada saat iblis dan para malaikatnya dikalahkan di surga dan kemudian dilempar ke bumi. Nah, untuk mengetahui peristiwa iblis dikalahkan di surga dan dilempar ke bumi, Anda bisa melihat video saya yang berjudul Wahyu pasal 12. Linknya ada di deskripsi ya, yang ada di bawah ini. Anda boleh cek, Anda boleh melihat Wahyu pasal 12 itu menceritakan bagaimana iblis dikalahkan di surga dan dilempar ke bumi. Oke, kita lanjutkan. Pada saat iblis dan para malaikatnya dikalahkan di surga dan kemudian dilempar ke bumi, mereka menghadapi masalah baru, yaitu sifat bumi yang jasmani yang bertentangan dengan sifat mereka yang rohani itu. Kenyataan ini akan menjadi penghalang besar yang akan menghalangi ambisi iblis, ambisi mereka itu, untuk mengendalikan kehidupan di bumi. Maksudnya, iblis tidak bisa berkuasa secara langsung terhadap makhluk jasmani karena mereka makhluk rohani yang berada di dimensi yang berbeda. Untuk itu, iblis membutuhkan seseorang dan atau sekelompok orang yang dapat dijadikan alat untuk berkuasa di bumi, berkuasa secara proksi tentunya. Dan untuk itu, ia harus membayar dengan memberikan kekuatan, power, takhta atau pemerintahan, dan kekuasaan. Itu adalah luas wilayah yang sangat besar kepada seseorang atau sekelompok orang yang akan diperalatnya untuk menguasai mereka guna menguasai bumi. Oke? Nah, oleh karena iblis datang ke bumi dengan misi balas dendam ya, sekali lagi ya, mereka ini punya misi balas dendam karena mereka dikalahkan dan dilempar dari surga oleh keputusan Allah Bapa, dan karena itu Mikhail dan pasukannya memerangi dan mengalahkan mereka. Nah, iblis balas dendam dengan cara apa? Yaitu dengan memburu dan menganiaya bangsa Israel dan orang Kristen. Maka kelompok yang tepat untuk menjadi alat iblis adalah mereka yang mempunyai sejarah kebencian terhadap bangsa Israel dan orang Kristen. Dan pilihan terbaik untuk itu adalah dengan membangkitkan kerajaan antikristus, suatu kerajaan yang pada masa dahulu kala punya sejarah kebencian terhadap bangsa Israel dan orang Kristen. Tentu saja ada catatan sejarah dunia yang mencatat peristiwa itu. Nah,
Wahyu pasal 13 yang akan kita bahas ini adalah pasal yang menceritakan proses kebangkitan kerajaan antikristus itu, satu kerajaan yang pernah eksis di masa lalu, yang oleh Alkitab disebut sebagai kerajaan ketujuh. Anda bisa menemukan itu di Wahyu pasal 17 ayat 8 sampai ayat 11, sesuatu yang dinubuatkan oleh Alkitab melalui Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu. Oke, kita lanjutkan ya. Ada 4 topik pembahasan yang kita akan bahas. Pertama, membangkitkan kerajaan antikristus. Kedua, memerangi dan mengalahkan orang-orang kudus. Ketiga, sikap yang benar dari orang-orang kudus. Dan keempat adalah penerapan tanda binatang. Oke, kita akan bahas satu persatu. Pertama, kebangkitan kerajaan antikristus. Ya, kita akan mulai membahas Wahyu pasal 13 ya, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan kehidupannya. Tetapi luka yang membahayakan kehidupannya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ya, ayat ini menjelaskan tentang, dalam penglihatan itu Rasul Yohanes, sebetulnya ayat ini penjelasan tentang ayat 1 bagian A-nya ini menjelaskan tentang posisi Rasul Yohanes berdiri di tepi pantai, dan dari tepi pantai itulah ia kemudian melihat, yaitu seekor binatang ini ya. Jadi ada 3 hal penting dari nas ini. Yang pertama yaitu Rasul Yohanes melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Laut itu adalah metafora dari dunia ya, dalam kitab Wahyu laut itu metafora dari dunia. Jadi ketika seekor binatang keluar dari dalam laut, itu artinya ada suatu kerajaan yang mulai muncul, bangkit lagi, eksis dan tampil lagi di dunia. Nah, binatang itu adalah binatang yang bertanduk 10 dan berkepala 7. Nah, binatang semacam ini nanti dijelaskan oleh beberapa ayat-ayat yang lain ya, termasuk Wahyu pasal 17. Artinya binatang ini sudah sangat dikenali, sangat dipahami, dan sering diulang-ulang kepada kita, yang menandakan bahwa itu adalah binatang yang sama. Bertanduk 10 dan berkepala 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Ini adalah deskripsi mengenai binatang itu. Nah, binatang ini yang tidak lain adalah kerajaan ya, kerajaan-kerajaan yang pernah memerintah berkuasa sebagai kekaisaran dunia. Tepatnya ada 7 kekaisaran penting yang dicatat dalam Alkitab. Kenapa 7? Karena ketujuh-tujuhnya ini adalah kekaisaran yang pernah memerintah sangat lama sekali, mulai dari masa Mesir kuno ya, tahun 3000 sebelum Masehi, sampai kemudian terus bergerak pada masa 1900-an di abad-abad kita belakangan ini ya. Itu adalah kekaisaran yang terus memerintah, dan yang 7 ini adalah tercatat sebagai kekaisaran yang pernah menjajah bangsa Israel. Tentu saja ada banyak kekaisaran lain di dunia, tapi yang 7 ini yang dicatat dalam Alkitab yang berhubungan dengan Israel dan yang pernah menjajah bangsa Israel. Nah,
binatang ini itu dulu pernah ada, lalu kemudian sebetulnya tidak ada karena dia luka atau kalah perang dan kemudian terluka dan sempat menghilang. Jadi sempat tidak ada, tapi di pasal ini Yohanes melihat binatang ini dulu pernah ada ini muncul kembali, keluar kembali. Pertanyaannya, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, perhatikan di ayat 2 ini. Naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Nah, binatang ini itu dulu ada, kemudian lenyap, akan tetapi ketika iblis membutuhkan kekuatan proksi untuk berkuasa, memerintah, berdaulat, ya, untuk mempengaruhi kehidupan di dunia ini, maka ia membangkitkan kembali kerajaan itu dengan cara apa? Dengan cara memberikan kekuatannya, bahkan dia juga berikan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Dan dengan itu maka binatang yang dulu ada kemudian hilang itu sekarang muncul lagi dalam penglihatan ini ya, akan muncul lagi. Ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepalanya seperti kena luka. Ada 7 kepala, nah yang luka itu adalah kepala yang ketujuh, karena yang 5 sampai yang ke-6 itu sudah lewat ya, sudah tidak ada lagi, sudah tinggal sejarah. Jadi pada waktu Rasul Yohanes mendapat kitab Wahyu, ia hidup di kekaisaran yang ke-6. Yang 5 sudah jatuh. Yang 6 waktu itu adalah Romawi, sedangkan yang 7 pada zaman Rasul Yohanes itu belum datang. Oke ya. Nah, ada luka yang membahayakan kehidupannya. Tetapi luka yang membahayakan kehidupannya itu sembuh dengan diberi kekuatan, tahta, dan kekuasaan yang besar. Maka kekaisaran ini sekarang telah pulih kembali, telah sembuh, telah muncul di dunia. Maka seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu, mereka itu bangsa-bangsa, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, binatang itu adalah kekaisaran, kerajaan ketujuh yang kita sebut sebagai kerajaan Antikris ini. Menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Nah, jadi Bapak Ibu, Rasul Yohanes berdiri di tepi pantai, ia melihat ini, yaitu seekor binatang keluar dari dalam laut. Binatang ini dulunya terluka, namun tidak mati ya, hanya terluka, kalah oleh perang. Dan setelah iblis memberikan kekuatan, tahta, dan kekuasaannya, ia menjadi sembuh dan pulih kembali. Dan oleh karena itu dunia pun heran, lalu mengikuti binatang ini, mengikuti kerajaan ini. Nah, saya ingin berikan catatan sejarah penting kepada Anda ya, sejarah kekaisaran di Timur Tengah mulai dari Mesir sampai dengan kekaisaran kerajaan Antikristus itu. Jadi sejak 3000 tahun sebelum Masehi sampai 1924 Masehi, dunia itu tidak pernah tidak dikuasai oleh kekaisaran-kekaisaran besar. Mulai ada Mesir, Asyur, Babel, Persia, Yunani, Romawi. Nah, Romawi ini adalah kekaisaran ke-6. Pada waktu Rasul Yohanes mendapat pewahyuan, ia hidup di kekaisaran ke-6. Rasul Yohanes belum sempat melihat kerajaan yang ketujuh ini. Makanya kerajaan yang ketujuh ini dilihat Rasul Yohanes sebagai metafora binatang yang seperti ini. Oke ya, seperti yang kita tunjukkan ini ya, berkepala 7, bermahkota, bertanduk, yang seperti ini. Yang 5 itu sudah jatuh, waktu itu Romawi yang 6 ini masih ada, dan yang 7 ini belum kelihatan. Nah, yang kemudian terlihat terluka itu yang ke-7 ini. Kemudian terluka yang ke-7 ini, dan kemudian pada kurun waktu tertentu Alkitab berkata, maka tampaklah kepadaku satu dari kepalanya seperti kena luka. Jadi kekaisaran ini karena kalah perang, maka kekaisarannya dipecah-pecah ya, jadi kerajaan-kerajaan kecil, dan oleh karena itu maka dia pun menghilang. Nah, meskipun luka, binatang yang luka itu namun tetap hidup, jadi infrastrukturnya tidak pernah lenyap, tidak pernah mati, cuma kemudian dalam bentuk kekaisaran besarnya
sudah nggak ada, tapi jadi negara-negara kecil di sekitar Timur Tengah sana. Nah, dalam sejarah dunia, maka baru sekitar 1924 sampai sekarang lah dunia tidak pernah melihat kekaisaran besar yang menguasai Timur Tengah dan sekitarnya. Kenapa? Karena kekaisaran itu menghilang pada tahun 1924 dan tidak pernah dikenal dunia lagi. Termasuk Anda dan saya ini adalah generasi yang tidak melihat kebesaran dari kekaisaran-kekaisaran yang pernah eksis pada masa-masa lalu. Jadi dari tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1924 ini, dunia selalu berada di bawah kekaisaran, tapi mulai tahun 1924 sampai sekarang kita hidup di tahun 2022 ini, kita tidak pernah mengenali kekaisaran besar itu lagi. Kenapa? Karena menghilang. Namun demikian, Alkitab menubuatkan bahwa meskipun dia menghilang, dia akan muncul lagi. Wahyu 17 ayat 8 berkata, adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, maksudnya pernah ada ya, namun tidak ada, maksudnya pernah menghilang. Ia akan muncul dari jurang maut. Maksudnya apa? Dia akan muncul lagi. Jadi please taruh perhatian Anda. Dulu Anda tidak pernah melihat kekaisaran besar semacam itu, tapi ada waktu dan masanya ia akan muncul lagi. Kerajaan Antikristus yang telah menghilang selama kurang lebih 98 tahun, kalau kita hitung dari waktu kita tahun 2002, itu akan muncul lagi. Begitulah kata Alkitab ya, dia akan bangkit kembali, dia akan muncul lagi ke dunia. Nah, Rasul Yohanes telah melihatnya itu. Rasul Yohanes berdiri di tepi pantai dan dia melihat kemunculan binatang itu. Seekor binatang keluar dari dalam laut. Bagaimana binatang ini kemudian bisa muncul lagi? Karena iblis si naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, tahtanya, dan kekuasaannya yang begitu besar. Akibatnya apa? Luka yang membahayakan itu sembuh. Dia eksis kembali, ia hadir kembali. Dan ketiga, kekaisaran ini, kerajaan Antikristus muncul kembali, maka dunia akan heran dan kaget akan keberadaannya. Dan sebagian besar penduduk bumi akan kembali mengikuti kerajaan ini. Oke ya, jadi semoga Anda mengerti bahwa akan ada peristiwa seperti ini di dunia di masa depan kita. Nah, Rasul Paulus juga memberikan kesaksian yang tertulis pada 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 10. Rasul Paulus memberikan firman Tuhan ya, bukan maksud saya memberikan kesaksian dari firman Tuhan yang berkata seperti ini. Kata Rasul Paulus, kedatangan si pendurhaka itu, maksudnya si Antikris ini, kerajaan Antikris ini ya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Jelas ya? Jadi kemunculan dia nanti adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi kesimpulannya pada bagian pertama ini adalah bahwa kerajaan Antikristus yang dahulu ada lalu menghilang akan dimunculkan kembali oleh iblis dengan cara memberikan kekuatan, tahta, dan kekuasaannya. Semoga Anda menangkap betul pesan penting bagian pertama dari Wahyu pasal 13. Yang sejauh ini yang kita baru pelajari dari ayat 1 sampai ayat 4. Lantas, untuk apa iblis perlu membangkitkan kerajaan Antikristus ini? Ya, kita lanjutkan pada bagian kedua. Ya, bagian kedua yaitu memerangi dan mengalahkan orang-orang kudus. Jadi, jawaban dari pertanyaan untuk apa iblis membangkitkan kerajaan Antikristus? Jawabannya adalah
untuk memerangi dan mengalahkan orang-orang kudus. Ya, kita baca Wahyu pasal 13 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Padanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih itu. Nah, penting Anda memahami ya bahwa tujuan utama iblis membangkitkan kerajaan antikristus ini memang ada karena dia mau balas dendam. Dia telah dikalahkan di surga dan dilempar ke bumi. Oleh sebab itu dia butuh kekuatan dia butuh sekelompok orang untuk jadikan kekuasaan secara proksi untuk membalas dendam kepada Allah Bapa dengan cara menyerang orang-orang yang dikasihi oleh Allah Bapa, yaitu selain bangsa Israel. Yang di pasal 13 ini kita fokus membicarakan orang-orang kudus ya. Menyerang bangsa Israel itu berfokus di pasal 12, tapi di pasal 13 fokusnya adalah menyerang orang-orang kudus, memerangi dan mengalahkan orang-orang kudus. Nah, nanti kita akan jelaskan siapa orang-orang kudus itu. Saya ajak Anda untuk fokus di ayat 7 ini. Mengapa? Karena begitu antikristus mulai eksis kembali, berkuasa dan berdaulat di atas bumi, di dunia, maka dia diperkenankan atau Allah Bapa memberi izin, ya, memperkenankan kerajaan ini untuk berperang melawan orang-orang kudus. Sebab tanpa izin dan perkenanan Allah Bapa ini tidak bisa terjadi. Nah, Allah Bapa mengizinkan, maka itu akan terjadi. Apa itu? Yaitu kerajaan antikris akan berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Jadi Anda dan saya, orang-orang Kristen, orang-orang kudus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, please taruh perhatian serius pada masalah ini. Apa itu? Yaitu bahwa orang-orang kudus, yaitu gereja Tuhan, orang percaya di seluruh dunia dikatakan ya, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Artinya semua orang kudus di seluruh dunia tidak terkecuali berada pada jangkauan untuk diperangi dan dikalahkan. Dan ingatlah bahwa penduduk dunia akan banyak yang kemudian mendukung, mensupport kerajaan atau kekaisaran antikris yang baru dibangkitkan ini, yaitu orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan menjadi pensupport, akan menjadi pendukung utama dari kerajaan antikris. Oke? Jadi setelah sembuh dari luka pedang, maksudnya kalah perang dahulu dan kembali berkuasa di dunia, maka kerajaan antikristus ini diperkenankan, maksudnya diizinkan untuk memerangi dan mengalahkan orang-orang kudus. Sesuatu yang harus didengar dan dipahami oleh semua orang kudus. Anda please ya, jangan mengabaikan kebenaran Alkitab yang jelas-jelas ada di depan mata kita ini. Di ayat 7 ini, Allah Bapa memberi izin pada kerajaan antikristus untuk berperang dan melawan orang-orang kudus dan juga untuk mengalahkan mereka. Nah, Anda harus paham apa ini maksudnya. Untuk itu saya akan menjelaskan 3 istilah pentingnya. Pertama, orang-orang kudus. Orang kudus itu siapa sih? Efesus pasal 1 ayat 1 menjelaskan begini.
dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Jadi pada waktu Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat Efesus, maka ia menulisnya, mengirimkan surat ini kepada orang-orang kudus di Efesus. Jadi siapa yang dimaksud orang-orang kudus di Efesus? Yaitu orang-orang percaya. Orang-orang yang percaya dalam Yesus Kristus yang berada di Efesus, atau jemaat atau orang-orang Kristen yang ada di Efesus. Di kacamata Allah kita, orang-orang Kristen itu disebut sebagai orang-orang kudus, orang-orang yang telah lahir baru, telah dilahirkan dari roh, telah dilahirkan dalam roh maksud saya, dan mereka menjadi manusia yang telah dikuduskan, dan oleh sebab itu mereka layak dan pantas disebut sebagai orang-orang kudus. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang kudus adalah orang-orang percaya dalam Kristus Yesus atau orang-orang Kristen seperti Anda dan saya. Jadi sekali lagi, yang dimaksud orang kudus di sini adalah orang percaya atau orang Kristen pada umumnya. Inilah yang akan menjadi sasaran untuk diperangi oleh antikristus. Anda jangan bicara tentang Kristen yang dewasa, Kristen yang kanak-kanak, dan lain sebagainya. Tuhan tidak sedang membuat pembedaan itu. Yang jelas, orang Kristenlah yang akan diperangi oleh antikristus. Orang-orang kudus yaitu orang Kristen yang akan diperangi oleh si antikristus. Yang kedua, istilah memerangi. Mari kita lihat Wahyu pasal 13 ayat 10-nya. Wahyu pasal 13 ayat 10 menjelaskan apa yang dimaksud memerangi, yaitu barang siapa yang ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Jadi begitu kerajaan ini nanti bangkit dan berdiri, kerajaan antikristus bangkit dan berdiri, maka mereka akan memerangi orang kudus. Maksudnya apa? Orang-orang kudus itu akan ditawan dan akan ada yang dibunuh. Jadi jelas ya, apa yang diperbuat oleh antikristus, oleh kerajaan ini adalah kalau tidak menawan, mereka membunuhnya. Inilah yang dimaksud memerangi. Ditawan atau dibunuh. Itu telah menjadi ketetapan dari Allah kita. Oleh sebab itu, taruh perhatian sungguh-sungguh, jangan memiliki iman yang tidak seperti Tuhan katakan. Wah, nanti kami nggak ngalami ini, Pak. Kami nanti di rapture. Siapa yang di rapture itu? Orang kudus. Orang kudus, kata Tuhan, akan diperangi, ditawan, dan dibunuh. Saya tidak tahu itu siapa yang akan di rapture, tapi Alkitab mengatakan orang-orang kudus, yaitu orang percaya, akan diperangi. Dan itu artinya, kalau tidak ditawan, ya akan dibunuh. Oke? Jelas ya? Nah, sekarang saya menjelaskan istilah yang ketiga, memerangi dan mengalahkan. Apa maksudnya? 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan 4, Rasul Paulus menjelaskan sebagai berikut. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu harus datang dahulu murtad. Ini hari apa? Nah, kalau Anda membaca di ayat 1-nya, maka yang dimaksud hari itu adalah hari kedatangan Tuhan dan hari pengangkatan. Anda perlu tahu bahwa di kacamata Tuhan Yesus Kristus yang terungkap di Matius pasal 24, pada kacamata Rasul Yohanes dan juga Rasul Paulus, peristiwa tubuh diubahkan atau yang kita sebut sebagai rapture dan pengangkatan itu terjadi tepat pada waktu Tuhan datang yang kedua kali. Itulah juga yang Rasul Paulus ungkapkan di ayat 1 di ayat ini, yaitu mengenai hari Tuhan dan terhimpunnya kita dengan Dia. Jadi hari Tuhan itu hari kedatangan Tuhan, terhimpunnya kita dengan Dia itu adalah hari di mana kita diangkat dan tubuh kita diubah dalam tubuh kemuliaan. Itu kejadian yang sama peristiwanya. Nah, untuk menjelaskan itu, Rasul Paulus berkata, jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu harus datang dahulu murtad. Sebelum hari apa? Sebelum hari kedatangan Tuhan.
sebelum kita diangkat dalam kemuliaan, akan datang dulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Kenapa ada murtad dan ada manusia durhaka? Karena manusia durhaka inilah yang akan menyebabkan banyak orang percaya murtad. Kenapa? Karena manusia durhaka ini akan melakukan kekejian yang luar biasa dengan cara menawan dan membunuh orang-orang percaya. Dengan kekejian atau kejahatan yang luar biasa itulah mereka berusaha untuk mengalahkan orang percaya. Nah, Anda perlu tahu apa yang dimaksud mengalahkan. Yang dimaksud mengalahkan adalah kalau Anda murtad. Maka kemunculan antikris ini, si manusia durhaka ini akan menyebabkan banyak orang murtad. Dan Anda perlu tahu bahwa orang yang murtad itu artinya berhasil dikalahkan atau kalah. Sejauh Anda menderita, sejauh Anda mengalami kesusahan, kesulitan, kesukaran, ya, karena memang masa kesusahan besar itu adalah masa sulit, masa susah dan malang bagi orang-orang benar, bagi orang-orang percaya. Maka sejauh Anda masih mengalami seperti itu tetapi tidak murtad, Anda orang menang. Tapi begitu Anda murtad atau ada orang mulai murtad, maka orang itu berhasil dikalahkan. Jadi kata lain dari dikalahkan artinya dimurtadkan. Bagaimana yang dimaksud dengan mengalahkan? Yaitu memurtadkan. Jadi apapun yang terjadi ketika masa kesusahan besar datang, penganiayaan besar itu datang, kata kunci yang terpenting adalah jangan murtad. Kenapa? Murtad itu artinya kalah. Dimurtadkan itu artinya dikalahkan. Meskipun Anda berada dalam kesulitan, kesusahan, kesukaran, dan ketakutan yang luar biasa, sejauh Anda tidak murtad, Anda tetaplah pemenang-pemenang dalam Yesus Kristus Tuhan. Tapi begitu ada yang murtad, maka orang itu adalah orang yang kalah. Ingatlah ini Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa tujuan dari kebangkitan kerajaan antikris memang untuk memerangi orang kudus. Maksudnya apa memerangi? Menawan dan membunuh mereka, dan juga untuk mengalahkan mereka. Dan yang dimaksud mengalahkan adalah berusaha untuk memurtadkan. Secara pribadi Tuhan Yesus juga menjelaskan pada Matius pasal 24 bahwa banyak orang akan murtad. Mengapa? Kemunculan antikristus yang menyebabkan terjadinya penganiayaan terbesar yang belum pernah terjadi itulah akar penyebab dari kemurtadan. Dan murtad itu artinya adalah dikalahkan. Oke ya, semoga Anda paham, Anda mengerti hingga sejauh ini. Oke, kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan pada bagian ketiga. Bagian ketiga adalah sikap yang benar dari orang-orang kudus. Sekali lagi ya, bagian yang ketiga adalah sikap yang benar dari orang-orang kudus. Ya, Wahyu pasal 13 ayat 9 sampai ayat 10. Kita akan membahas sikap yang benar dari orang-orang kudus. Di sini saya selipkan ayat 7 untuk menjaga pikiran kita supaya terus teringat dengan ayat di mana Allah Bapa kita telah mengambil keputusan untuk memberi izin kepada kerajaan antikris itu untuk berperang dan melawan orang-orang kudus. Dan ayat 9 dan ayat 10 adalah sikap yang benar bagaimana menghadapi keputusan Allah Bapa itu. Oke ya, saya bacakan ulang. Dan ia, yaitu kerajaan antikris, diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi wilayah kekuasaannya menyangkut seluruh bumi, sangat luas sekali. Nah, oleh karena Allah Bapa telah memutuskan untuk memperkenankan berperang melawan orang-orang kudus dan bahkan mengalahkan mereka inilah, maka kita harus punya sikap yang benar
dalam menyikapi keputusan Allah Bapa kita itu. Tentu Bapa punya maksud dan tujuan mengapa mengizinkan atau memperkenankan antikris untuk memerangi dan bahkan mengalahkan, dalam arti kata memurtadkan orang-orang kudus. Mengapa? Nah, kita tidak akan menjawab mengapanya ini, tapi kita akan menjelaskan bagaimana sikap kita atas keputusan Allah. Ada 3 hal penting yang Tuhan Yesus Kristus wahyukan kepada Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu ini, yang merupakan sikap yang benar yang harus kita ambil dalam menghadapi keputusan atau ketetapan Allah Bapa untuk memperkenankan antikristus melawan dan mengalahkan orang-orang kudus, berperang melawan orang kudus dan mengalahkan mereka. Jadi ada 3 hal yang penting, ayat 9. Barang siapa bertelinga, ini istilah yang sangat khas dalam kitab Wahyu, hendaklah ia mendengar. Ya tentu semua orang percaya punya telinga dan punya kemampuan untuk mendengar. Nah, kata ini artinya harus menaruh perhatian dengan sungguh-sungguh. Orang percaya harus menaruh perhatian dengan sungguh-sungguh, dengan mendengar apa yang telah Allah Bapa putuskan. Ayat 10, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Dan barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Nah, inilah sikap yang benar yang harus diambil orang percaya. Ada 3. Yang pertama adalah memperhatikan atau menaruh perhatian pada ketetapan itu. Jadi, saudara-saudaraku, Anda jangan fokus rapture. Anda jangan fokus pengangkatan. Tapi fokuslah kepada apa yang telah Allah Bapa tetapkan dan apa yang Bapa ingin Anda respon, reaksi. Reaksi pertama Anda haruslah menaruh perhatian pada ketetapan itu. Ketetapan apa? Yaitu antikristus diberi kuasa untuk memerangi dan mengalahkan, dalam arti kata memurtadkan orang-orang kudus. Anda harus perhatikan itu. Karena masa ini adalah masa penyaringan, masa di mana orang diuji untuk dimurnikan supaya imannya keluar murni, lebih murni daripada emas yang telah dilebur dalam dapur api pengujian. Nah, itu inti dari kehendak Allah Bapa di masa sukar ini. Oleh sebab itu, taruh perhatian atas apa yang telah Allah tetapkan ini. Jangan Anda malah mikirkan rapture lah. Ya, rapture itu pasti ada, tapi itu terjadi tepat pada saat Tuhan Yesus Kristus datang 2 kali. Anda bisa lihat video saya ya di link nanti yang saya sediakan di bawah, yaitu saat pengangkatan orang-orang percaya. Anda bisa lihat di sana. Kenapa? Bahwa pada dasarnya semua orang percaya itu memasuki masa kesusahan besar. Kenapa? Karena Bapa telah membuat keputusan. Antikris diizinkan bangkit untuk memerangi dan mengalahkan orang-orang kudus. Kalau orang kudusnya sudah diangkat pergi, lah siapa yang mau diperangi? Dan untuk apa firman Tuhan seperti ini keluar? Ya, barang kita harus mendengar dan menaruh perhatian. Untuk apa ada ayat seperti ini? Kalau orang-orang kudus sudah di-rapture dulu. Justru itu bertentangan dengan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini mengatakan orang kudus itu masih ada sampai Tuhan Yesus Kristus datang dan mereka akan menghadapi masa kesusahan besar itu, di mana mereka akan mengalami penganiayaan. Nah, itu artinya anggapan tentang rapture itu adalah asumsi, bahkan mungkin itu adalah halusinasi dari beberapa orang yang takut menghadapi masa kesusahan besar dengan mengembangkan paham seakan-akan sebelum masa kesusahan datang gereja sudah diangkat terlebih dahulu, padahal ayat letternya tidak ada, ayat eksplisitnya tidak ada. Semua ayat Alkitab yang eksplisit mengatakan gereja masuk
masa kesusahan besar. Orang-orang kudus itu diizinkan untuk diperangi dan dikalahkan oleh antikristus. Oleh sebab itulah perintah ini dari Tuhan Yesus datang kepada kita. Apa itu? Yaitu hendaklah mendengar. Artinya apa? Taruh perhatian. Perhatikan ketetapan Allah Bapa itu. Dan sikap yang kedua adalah orang-orang percaya harus tabah. Maksudnya tabah itu apa sih? Tahan menderita. Kalau mereka harus ditawan dan menderita, dia harus tabah. Tabah itu artinya kuat menderita. Yang intinya ya dikuat-kuatkan oleh kasih karunia Allah. Yang penting bertahan, jangan menyerah. Kalau menyerah dan murtad itu artinya kalah dan kehilangan keselamatan, kehilangan kehidupan kekal, kehilangan Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, pada waktu harus menderita, maka dia harus iman. Dan iman ini berasal dari kata Yunani pistis yang artinya setia sampai akhir atau setia sampai mati. Itu artinya. Jadi sikap yang benar dari orang-orang kudus pada waktu memasuki masa kesusahan besar yang memang Allah izinkan untuk menguji orang-orang kudus ini, maka ia harus betul-betul menaruh perhatian atas apa yang sudah Bapa tetapkan itu. Yang kedua, harus tabah ketika dia mengalami penderitaan. Dan yang ketiga, ia harus tabah dan tahan menderita itu sampai akhir atau sampai selesai. Dan mungkin sebagian akan sampai mati. Tapi jangan sampai murtad, karena murtad itu artinya kalah. Iblis ingin mengalahkan, tapi janganlah kamu dikalahkan. Oleh sebab itu, sikap ini Tuhan perintahkan kepada kita. Taruh perhatian itu, perhatikan bahwa Allah telah buat keputusan. Yang kedua, kamu harus tabah. Dan yang ketiga, beriman atau setia sampai akhir. Jadi jelas ya, jangan Anda mau ditipu, jangan Anda mau disesatkan, mau dibohongi, diberi halusinasi. Diberi sesuatu yang bersifat fantasi, yang tidak ada dasar nas Alkitabnya secara eksplisit. Itu hanyalah asumsi-asumsi yang tidak jelas dasarnya. Tapi ayat ini mengatakan, antikristus diizinkan, diperkenankan, memerangi dan mengalahkan orang-orang kudus. Dan orang kudusnya dipersiapkan, harus menaruh perhatian itu, harus tabah dan beriman. Ini kata Tuhan. Dan Tuhan tidak sedikit pun menjelaskan bahwa orang-orang kudus akan di-rapture di sini. Sama sekali tidak. Oke ya, jelas ya Bapak Ibu Saudara-saudariku, semoga Anda mengerti. Kita lanjutkan. Bagian keempat, penerapan tanda binatang. Ini adalah bagian terakhir dari pembahasan kita. Oke? Nah, sekarang kita akan membaca Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai ayat 18. Dan aku melihat seekor binatang lain, nah, yang tadi itu binatang dalam arti kata kerajaan antikris, ini ada binatang yang lain. Ini sebetulnya kerajaan juga. Keluar dari bumi dan bertanduk seperti anak domba, bertanduk dua seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Ini adalah deskripsi atau identitas dari binatang yang sedang Tuhan jelaskan. Tapi saya tidak akan membahas ini agak mendalam ya, supaya tidak menyimpang dari topik utama kita. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu adalah binatang antikris tadi, dijalankan di depan matanya. Ia, binatang yang kedua ini, binatang yang lain yang seperti domba ini, atau yang kita kenal sebetulnya ini nabi palsu, juru bicaranya antikris ini, ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Jadi binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh itu adalah kerajaan antikris tadi. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Ini si binatang yang kedua itu, si yang seperti domba itu. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi. Ingat ya, itu binatang yang kedua sebenarnya, inilah si nabi palsu itu begitu aktif untuk mempengaruhi bangsa-bangsa untuk si antikris itu.
Ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Nah, perhatikan ya. Dan ia menyebabkan, ia ini adalah binatang domba tadi itu, yang tidak adalah nabi palsu itu, ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Jadi ingat ya, yang menjadi pelaku utama menyebabkan terjadinya penerapan tanda binatang itu bukanlah antikrisnya itu sendiri, tapi si nabi palsu ini. Jadi kalau Anda mau tahu tanda binatang itu penerapannya seperti apa, Anda harus mengenali tokoh ini siapa, dan dialah yang akan menerapkannya. Kalau bukan dia, kemudian disebutkan itu tanda binatang, ya Anda sudah tertipu. Kenali dulu siapa tokoh ini, dan dialah yang akan menyebabkan diterapkannya tanda binatang itu pada tangan kanan maupun pada dahi atas seluruh penduduk bumi. Ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Dan perhatikan ya, tanda itu ada dua, bukan cuma satu, yaitu satu nama binatang itu. Binatang itu ini kan nama kerajaan, dia punya nama, ada nama kerajaan. Oke, atau bilangan namanya. Nah, pada simbol kerajaan itu ada bilangan. Terus bilangannya dijelaskan. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 660. Jadi bilangannya 666. Bilangan yang akan diterapkan oleh si nabi palsu ini. Karena dialah yang diberi otoritas yang menyebabkan bangsa-bangsa akan dikenakan pada tangan kanan dan pada dahinya. Ingat ya, tangan kanan dan dahi. Kalau bukan di bagian itu, ya artinya bukan. Jangan asal percaya saja. Percaya dengan apa yang dikatakan Alkitab. Jangan percaya apa yang orang katakan tanpa didasarkan Alkitab. Oke? Nah, pesan penting yang ingin saya sampaikan di bagian terakhir ini adalah begini. Tanda binatang itu baru akan muncul dan digunakan setelah binatang yang dahulu ada, lalu menghilang itu telah muncul kembali. Sekali lagi ya, tanda binatang ini, 66 ini baru akan muncul dan dipakai ya setelah dia muncul. Kalau dia belum muncul, siapa yang kita kenali? Siapa dia? Kok nggak jelas kok kita percayai? Jangan-jangan kita telah ditipu dan disesatkan. Anda harus tahu identitas binatang itu, supaya kalau dia muncul, Anda tahu. Kalau dia belum muncul, kok Anda sudah diberi tanda binatang? Lah, itu tanda binatang yang mana? Kan banyak binatang yang lain. Binatang yang ini adalah binatang yang sudah dikenali sebagai kerajaan ketujuh, yang nanti akan bangkit sebagai kerajaan antikris atau kerajaan ke-8 yang nantinya sekaligus akan berperang melawan Tuhan Yesus Kristus. Itu identitasnya. Tidak main semua binatang, asal binatang ya pemerintahan tertentu Anda anggap binatang antikris, ngawur. Binatang antikris itu punya identitas dan sejarah yang jelas dalam Alkitab dan sejarah dunia. Dulu pernah ada, kemudian menghilang, lalu akan muncul kembali. Dan pada waktu dia muncul kembali, yang dikerjakan binatang antikris ini adalah menginvasi bangsa Israel. Setelah itulah penerapan tanda binatangnya, termasuk namanya dan bilangan namanya yang 666 itu baru akan diterapkan. Jadi sekarang ini ya masih jauh, bro. Wong binatangnya belum ada kok tandanya sudah diterapkan. Binatangnya saja tidak tahu, tidak kenal kok sudah bilang ini tandanya. Itu logika dari mana? Oke, semoga Anda mengerti. Maksud dari Wahyu pasal 13 ini agar Anda tidak disesatkan oleh siapapun mengenai
tanda binatang yang sebenarnya. Tanda binatang yang sebenarnya baru diterapkan pada waktu binatang ini sudah muncul. Binatang ini punya identitas yang jelas dalam Alkitab. Siapapun yang membicarakan binatang ini tanpa mengetahui identitasnya yang jelas, orang itu tidak mengerti apa-apa. Jadi jangan Anda dengar. Yang perlu Anda dengar adalah orang yang mengerti binatang ini apa, siapa, dan dari mana. Orang seperti itulah yang bisa mengajarkan Anda kebenaran sehubungan dengan 666 itu. Oke? Jelas ya? Jadi sebelum Anda melihat munculnya binatang itu, tidak usah terlalu pusing dan memperdulikan tanda binatang. Wong binatangnya saja belum muncul kok tandanya diributkan. Oke? Kita lanjutkan. Ya, saya berikan catatan penting. Ada beberapa catatan yang penting yang perlu Anda pahami. Nomor 1, ingatlah bahwa Wahyu pasal 13 ini adalah pasal yang menceritakan dengan jelas proses kebangkitan atau munculnya kerajaan antikristus, yaitu kerajaan yang dahulu pernah ada, lalu menghilang, dan yang kemudian oleh iblis dimunculkan kembali dengan cara memberi kekuatan, tahta, dan kekuasaan yang dimiliki oleh si iblis itu. Kedua, tujuan iblis membangkitkan kerajaan antikristus adalah untuk dijadikan alat balas dendam, ya dalam tanda kutip ya, terhadap Allah Bapa di surga yang telah mengusir mereka dari surga dan melemparkannya ke bumi dengan cara menganiaya dua entitas yang Allah Bapa kasih, yaitu bangsa Israel dan gereja. Dua entitas ini sangat dikasih oleh Bapa. Menyerang Bapa langsung tidak bisa, tapi mereka bisa menyakiti hati Bapa dengan menyerang orang-orang yang dikasih oleh Bapa, dan bahkan berusaha menjerat orang-orang ini supaya bisa dimasukkan ke dalam neraka. Itu sesuatu yang sangat keji, sesuatu yang jahatnya luar biasa. Oke ya. Nomor 3, yang perlu dipahami oleh gereja, oleh Anda dan saya adalah bahwa Allah Bapa di surga telah mengizinkan, dalam arti kata memperkenankan, iblis melalui antikristus dan pasukannya memerangi dan mengalahkan orang-orang kudus. Izin telah diberikan kalau nanti kerajaan ini telah dimunculkan kembali. Oke? Yang keempat, oleh karena itu, gereja, maksudnya orang-orang kudus, haruslah menyikapi dengan benar apa yang Allah Bapa telah putuskan tadi. Dan sikap yang benar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada Wahyu pasal 13 ayat 9-10 adalah: 1, memperhatikan, dalam arti kata mendengarkan ketetapan itu. Kedua, tabah, dalam arti tahan menderita begitu penderitaan itu datang, dan jika Anda harus mengalami penderitaan, harus tabah, harus ditahan. Maksudnya tabah itu harus tahan menderita. Dan yang ketiga, kalau Anda bertanya berapa lama harus tahan? Ya, harus dengan iman, yaitu maksudnya dengan setia sampai akhir. Itu bisa sampai Tuhan datang atau sampai mati. Tapi jangan sampai murtad. Sebab kalau Anda murtad, Anda kehilangan keselamatan. Oke? Mantap ya. Kita lanjutkan. Terakhir. Nah, jangan terlalu pusing dengan apa yang disebut sebagai tanda binatang pada masa kini. Kenapa? Binatangnya aja belum muncul, Anda pusing dengan semuanya. Alkitab menjelaskan kalau binatang itu muncul, maka nabi palsunya muncul. Kalau nabi palsunya muncul, ia akan menyebabkan penerapan tanda binatang itu, baik namanya maupun bilangan namanya, kepada semua bangsa di dunia. Dan tentu itu dilarang untuk kita pakai, sebab orang yang memakai itu akan menerima hukuman yang berat. Tidak boleh. Yang menjadi masalah sampai hari ini, binatang itu belum muncul. Ingatlah, binatang itu punya catatan sejarah dalam Alkitab. Dia sudah dikenali, sudah diketahui siapa dia. Kita hanya tinggal menunggu kemunculannya saja. Jadi kalau dia muncul, kita mengerti. Kenapa kita sekarang belum mengerti? Karena memang dia muncul. Ya. Jadi yang perlu Anda waspadai adalah tanda binatang 66 yang diterapkan oleh nabi palsu di seluruh bumi pasca bangsa Israel diinvasi oleh antikris dan pasukannya. Perhatikan tadi ayatnya, Wahyu 13 ayat 1 sampai ayat 8.
Memusingkan tanda binatang di zaman ini hanya akan menyebabkan penderitaan yang tidak perlu Anda alami sebetulnya, karena waktunya belum tiba. Demikianlah tadi Wahyu pasal 13. Iblis membangkitkan kerajaan antikris untuk memerangi dan mengalahkan orang-orang kudus. Semoga Anda terinspirasi dan terberkati oleh video ini. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.